Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur bukan Candi Buddha. Apakah benar Borobudur sebenarnya bukan bernama Borobudur dan bukan merupakan Candi Buddha, melainkan tempat ibadah agama asli Nusantara? Dokumen tertua yang menyebut Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya yang menemukan Borobudur setelah penelataran ratusan tahun. Tapi tidak ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih tua menyebutkan nama itu. Sayangnya, tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu. Walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan, hanya dua prasasti yang diduga menulis tentang Borobudur. Prasasti yang pertama yaitu Prasasti Karangtengah dari tahun 824 Masehi. Tertulis, bangunan suci yang disebut Jinalaya diresmikan oleh Pramutyawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua, Prasasti Tritepusan dari tahun 842 Masehi. Tertulis bahwa Pramutyawardhani disebut sebagai Sri Kahulunan menyerahkan Sima, yaitu tanah bebas pajak, untuk mendukung pendanaan dan perawatan bangunan suci Kamulan yang bernama Bumi Sambara Budara. Menurut sejarawan J.G. Descasparis, Bumi Sambara Budara memaksudkan Candi Borobudur. Kemudian kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu-Buddha yang lahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Bahwa benar Hindu atau Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Pahami ini. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita bukan dari India. 12 kata swarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala dharma bahi Jaina dan Mahe Cakya. Ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran Dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa itu, di bawah leluhur kita kaum Caka atau Saka atau Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Namun faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba, atau bisa berarti budur atau bidur. Dalam bahasa Jawa juga bisa berarti bisul. J.G. Kasparis, filolog Belanda, menulis dalam disertainya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silva Sastra dan Faustus Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, sedangkan bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasar yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahian 399 sampai 414 Masehi sampai dengan Ising tahun 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan di sini. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhisme Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme
yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Di Nusantara, pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya dan disebarkan di Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang kemudian dibawa lagi ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 Masehi. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lake. Yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung di dalamnya. Di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414, Fahuan dalam perjalanannya di Suwanadwipa mencatat mengikuti Sungai Ponai atau sekarang Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ, dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga ada 4 guru yang duduk di 4 sudut. Di tempat ini menaralah telah didirikan. Di Swarnadwipa Nusantara, pada masa yang jauh lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber ajaran awal dharmik original, kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Di akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang-orang India yang bukan Muslim, bukan Syekh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksanaan kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai anonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiranisme ditambahkan pada sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme.